memang teknologi Indonesia belum ada yang bisa sehingga Starlink masuk. Kita sudah buka izinnya, makanya ada Starlink di sini beroperasi. Cuman kita kan mengharapkannya nanti juga ada kompetitor lain supaya tidak tunggal ya Bang. Pertanyaannya kan begini, bener nggak di blog? Kemudian apakah tudingan orang mengatakan gini, yang di blog itu yang pengikutnya hanya puluhan tetapi yang jutaan tidak di blog segala macam? Yang sulit adalah ketika dia disisipkan di dalam platform sosial media. Karena itu rumahnya mereka. Jadi secara keseluruhan itu yang paling berat tugasnya Ibu Menteri itu apa? Infrastruktur atau substansinya? Kita kayaknya udah nggak zaman era ketika di politik itu abu-abu terus. Apa di Indonesia kita masih bisa menganut politik yang tidak jelas warnanya? Orang-orang pintar Indonesia kan banyak tuh. Banyak. Ya kan? Kita selalu menjadi pengguna saja dan kemudian mengeluh ketika ada dampaknya. Apa Kementerian Komdigi belum melakukan inisiasi itu? Jadi naif menurut saya untuk mengatakan di internet ini bebas dari intervensi asing. Naif. Saya sedang berusaha untuk melawan rasa kikuk. Kikuk karena harus mewawancarai kolega saya, bahkan sebenarnya adik saya gitu. Tapi saya terhormat. Saya kedatangan Menteri Komdigi, Komunikasi Digital dan Digital ya, benar gitu. Menteri Komunikasi Digital Republik Indonesia, Mutia Hafid. Hai Bang. Saya panggilnya apa? Ibu Menteri atau gimana? Aku manggilnya Bang. Jadi Abang boleh panggil Ade atau Dinda atau apapun. Karena saya di ruang sana 10 tahun lalu, 20 tahun lalu aku panggilnya Mumut. Tapi enggak boleh, enggak sopan. Saya harus belajar sopan di hadapan Menteri ya. Ibu Menteri, terima kasih ya sudah datang ke sini ya. Apapun namanya, kalian kan yang mengajarin aku. Mana tadi Mutia Hafid? Ya ini tapi sekarang sudah jauh lebih. Kayaknya dulu kami pun nggak begini. Lebih canggih dari begitu ketika kami jadi wartawan gitu ya. ini. Jadi semenjak kursi saya kehilangan kursi di DPR, saya harus melakukan sesuatu. Abang pernah di Komisi 1 juga kan ya? Enggak pernah. Di Komisi 3. Komisi 3 kita saya. kadang-kadang suka karena dekat Komisi 1 dengan kalian 3. ngurusin TNI, saya ngurusin polisi. Tapi Abang suka mampir kayaknya, halo-halo. Ya, seperti biasanya ikut panja segala macamnya. Semenjak saya kehilangan kursi DPR dan kita kan politisi nih. Politisi itu harus punya panggung. Ketika kursimu panggungmu diambil, bikin panggung sendiri. Aku bikinlah ini. Dan mohon bantuan dan pencerahan agar kemudian kami bisa tetap logik ya menyampaikan banyak informasi kepada publik. Yeah. Apapun namanya kan kami mengarah ke kementeriannya. Terima kasih sekali karena kita banyak sekali sekarang orang-orang masyarakat kan mendapat informasi dengan cara berbeda seperti zaman kita dulu Bang. Gitu ya. Jadi kalau aku dulu jadi penyiar di era ini mungkin aku nggak ada yang kenal. Gitu. Kalau dulu orang masih menonton televisi. Jadi mereka hafal penyiar-penyiar, wartawan-wartawan televisi. Tapi sekarang kanalnya banyak sekali. Kanal banyak ya. Yang adalah bagus. Ini kemajuan demokrasi menurut saya. Dan orang-orang seperti Abang mungkin lebih banyak ditonton daripada tayangan TV. Gitu loh. Jadi, begitu bacaannya Komdigi ya? Begitu karena ada datanya bahwa orang mendapat informasi dan berita dari sosial media itu jauh lebih tinggi daripada orang melihat dari berita. Itu fakta dan nggak hanya di Indonesia sih Bang. Itu mendunia seperti itu. Sehingga akhirnya kita perlu menata ulang pengertian kita mengenai informasi. Oh, penjelasannya gitu bagus. Seperti itu ya. Tapi kan kita tidak bisa melupakan Mutia Hafid itu pada saat diculik dan disandra. Tahun berapa itu ya? 2005. Oleh Mujahidin, menamakan dirinya kelompok Jaish al-Mujahidin di Irak. Irak apa Afghanistan? Di Irak. Di Irak ya. Di Fallujah nama kotanya Bang. Kota Fallujah. Jadi pemirsa, saya ingin mencoba mereview dan merewind ulang memori kita semuanya, memori publik kita bahwa menteri kita satu ini pernah disandra oleh kelompok yang bersenjata di Irak sana beberapa tahun. Abang mengingatkan bukan supaya saya disandra lagi. Oke. Sekarang Anda sebagai Menteri Komdigi dan Tata Kelola Ekosistem Digital, agak panjang sih tapi Komdigi lah kira-kira. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya kementerian ini fokusnya pada apa ya?
atau tepatnya apa tugasnya di dalam konstruksi pemerintahan kita? Kalau dulu, ini kan dulu sekali sempat Kementerian Penerangan ya Bang ya. Ya. Jadi core itu tetap ada, yaitu komunikasi. Jadi untuk mengkomunikasikan giat-giat pemerintah itu tetap menjadi bagian dari kementerian ini. Meski sekarang juga bekerja sama, ada Bakom yang sudah dibentuk juga. Kemudian Bakom. Apa itu Bakom? BKP. Tapi Dulu penggantinya PCO. PCO ya. Oke. Badan Komunikasi Pemerintahan. Singkatnya kita biasa sebut Bakom, tapi singkatannya BKP. Jadi sekarang berdua untuk menjalankan fungsi-fungsi komunikasi. Tapi kami juga menjalankan fungsi pembangunan infrastruktur. Kita sebutnya 3T, terhubung, jadi menghubungkan Indonesia, konektivitas. Kemudian menumbuhkan ekosistem digitalnya dan terjaga, yaitu menjaga ranah digitalnya. Ranah digital? Ya, misalnya seluruh kejahatan digital. Tampaknya agak fokus ke situ ya? Karena dari 3 pilar itu, memang Pak Presiden di awal sekali memanggil kami, concernnya adalah judi online. Ini salah satu dampak negatif yang ada di ranah digital. Sebetulnya nggak cuma judi online ya, kejahatan terhadap anak, pornografi, hoax, DFK yang berpotensi membelah bangsa, berpotensi merusak demokrasi, itu juga bagian dari terjaganya. Jadi kita juga menjaga ranah digital, membangun melalui infrastrukturnya, dan memastikan bahwa secara ekonomi ini juga ranah digital ini juga bisa menumbuhkan ekonomi. Agak luas ya Bang ya? Bukan agak luas, terlalu luas menurut saya gitu. Jadi mulai dari pembangunan infrastrukturnya sampai pada nilai ya, dalam proses itu ya? Iya, memastikan dia tumbuh secara ekonomi. Tumbuhnya nggak cuma secara ekonomi tapi bermanfaat bagi manusianya. Tapi dalam rangka itu terjadi kan kita juga harus mengamankan ranah digital ini dari ekses negatif. Gitu. Kalau begitu saya ikutin logika itu. Kita bicara pada wilayah infrastrukturnya dulu. Apakah kita sudah bisa mengatakan bahwa tak ada lagi blind spot komunikasi di negara ini? Secara populasi 220 juta orang sudah terkoneksi, itu berarti kita masih punya PR. Karena berarti hanya 84% manusia Indonesia yang sudah terkoneksi. 16-nya ini menjadi PR kita berikutnya. Apa masalahnya? Desanya masih ada 2.000 desa yang sama sekali belum terkoneksi. Ada 5.000 desa kalau kita hitung desa yang belum terkoneksi sama sekali dan yang sinyalnya masih lemah. Jadi itu PR kami. Ini sudah sedikit Bang, tapi maksudnya tetap kita kan maunya 100%. Indonesia tuh memang luas sekali ya Bang ya. Jadi kita tuh 280 juta, belum luas Indonesianya, pulaunya belasan ribu. Jadi kita PR membangunnya tidak seperti Singapura. Tidak seperti Malaysia, tidak seperti rata-rata negara-negara lain. Namun demikian ya harus diselesaikan. Jadi kalau kami salah satu caranya demi juga efisiensi agar tidak terlalu banyak pembangunan yang membebankan APBN, kita panggil operator-operator, kita ya sampaikan siapa membangun di daerah mana, pokoknya 2026 ini sudah harus PR ini tertutupi. Dulu itu kalau saya nggak salah waktu menterinya masih kawan saya yang sayang sekali tergelincir, Johnny Plate itu pernah ada program namanya Sakti ya. Apa namanya? Sakti ya Latif ya? Dibawahi oleh Bakti bukan Satria. Ya. Bakti gitu. Programnya namanya Satria. Kemudian juga kita membangun BTS. Sampai saat ini masih. Jadi Bakti itu badan BLU di bawah Kemkomdigi yang bertugas membangun konektivitas. Itu tadi akhirnya kita berpikir cara lain. Jadi jangan dibebankan lagi terlalu banyak kepada APBN. Khawatir seperti dulu. Jadi kita coba cari solusi untuk membangun di daerah-daerah tertinggal itu dengan operator. Ya memang harus agak sedikit ini ya agak keras kepada operator karena kan itu agak ya mengajak lah bukan memaksa untuk masuk ke daerah-daerah yang memang di situ jumlah orangnya mungkin sedikit Bang. Jadi secara ekonomi mungkin belum tentu masuk. Karena itu dulu pemerintah membangun sampai ke desa. Namun demikian kita yakini kok teman-teman operator dan kita sudah panggil sudah bicara mau sama-sama berjibaku membangun ke daerah. Sama kami juga baru melepas satu band frekuensi namanya 1,4 GHz fixed wireless access. Ini sebelumnya nggak ada karena ya melepas frekuensi itu perlu keberanian gitu Bang. Karena ketika kita membuka teknologi baru
ada yang terdisrupsi, kan selalu gitu dengan teknologi. Cuman kemarin kita sudah bicara dengan teman-teman operator, kalau enggak kita nggak bisa. Kita harus lepas ini, teman-teman harus siap dengan disrupsi di bidangnya, sehingga teknologi baru ini, kalau mungkin abang sempat lihat yang internet murah itu, itulah dia. Jadi kita berusaha mencapai ke daerah-daerah, ke rumah-rumah, untuk menjangkau desa-desa yang belum terjangkau dengan internet. Jangan khawatir Ibu Menteri, kami berikan dukungan. Iya, artinya gini loh, sorry saya potong. Sambil berterima kasih kepada mereka yang bernama investor, tapi juga harus mereka jangan hanya di daerah yang gemuk saja. Mereka harus mengambil bagian dari itu. Yang tadi yang betul, itu nggak bisa dong. Pemerintah yang mengambil tulangnya, kalian ngambil dagingnya nggak bisa juga. Kami dalam hal ini sikap kami agak tegas di sini, Tim. Sepakat ya Bang ya. Iya dong. Kami dukung, kan. Jadi teman-teman para investor, tapi harusnya begitulah kita harus push teman-teman operator untuk lebih berpikir merah putih lah. Ada satu teknologi yang mengganggu ekosistem telekomunikasi yang tampaknya tidak cukup ada penjelasan terhadap publik. Apa itu? Menyangkut dengan Starlink. Secara teknologi kan sederhananya begini. Ini kelebihannya Elon Musk ya. Jadi mereka menciptakan satelit-satelit yang berada di berbagai di langit sana, di mana kemudian sudah tidak ada lagi blank spot. Pertanyaan mendasarnya begini. Apakah itu sudah kita pakai, dan kalau dipakai seperti apa formulasinya? Jadi nama teknologinya ini satelit rendah ya, low Earth satellite, LEO. Jadi dia memang konstelasi Bang, dia berputar gitu, berganti posisi. Berbeda dengan satelit biasa yang memang diem gitu ya Bang, atau berputarnya lama lah gitu. Jadi kira-kira seperti itu, dan dia mengambil low Earth orbit ini, memang teknologi Indonesia belum ada yang bisa, sehingga Starlink masuk. Kita sudah buka izinnya, makanya ada Starlink di sini beroperasi. Cuman kita kan mengharapkannya nanti juga ada kompetitor lain supaya tidak tunggal ya Bang. Jadi tidak pemain tunggal di ranah itu gitu. Itu memang ke depan ya, kemarin banyak masukan, kenapa kok kita nggak dari satelit langsung ke HP? Jadi nggak lewat operator seluler. Kedepan memang teknologi akan bisa seperti itu. Iya, maksud saya ini, logika saya yang sederhana mengatakan itu tampaknya bisa langsung menutupi yang kekurangan 16% dari yang Ibu Menteri sampaikan tadi gitu ya. Tetap koneksinya tidak sestabil yang berdasarkan tower SIM-A. Tetap tidak bisa menggantikan itu. Kayak kemarin ketika di bencana kan kita buka sebagian untuk video call dan lain-lain, memang tidak bisa untuk video. Ya, untuk video memang tidak terlalu bisa. Tapi menjembatani komunikasi betul. Makanya kita izinkan. Tidak semua negara mengizinkan. Gitu, tidak semua negara mengizinkan dengan pertimbangan keamanan, dengan pertimbangan pilihan-pilihan teknologi. Jadi memang sekarang pilihan teknologinya banyak. Tadi yang kami sampaikan fixed wireless access itu juga salah satu teknologi baru yang kita adopsi. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda gitu Bang. Tapi ya kita cukup terbuka ya Bang. Jadi kalau ada teknologi seperti itu kenapa tidak? Tinggal kita jaga bagaimana sovereignty, kedaulatan tetap terjaga. Iya, setuju gitu. Oke. Menyenangkan mendengar bahwa bangsa ini bergerak ke depan, para pemirsa Akbar Faisal dan Sensor, dan ternyata Kementerian Komdigi mengambil posisi yang moderat untuk membuka diri tanda petik menyangkut itu. Jadi pada akhirnya nantinya ketika saya menelpon kakek nenek saya di kampung kita, karena ini orang Sopeng sebenarnya, itu tidak ada lagi ada hambatan. Sekarang gitu sudah udah koneksinya sudah sampai sih. Sudah sampai di sana tuh. Oke. Sekarang kita bicara tentang sistem dan atau kontennya sendiri. Banyak sekali yang Anda kerjakan ternyata. Itu tadi Anda sampaikan, bukan sedikit. Tapi kan aku punya wamen 2 Bang, makanya. Punya wamen 2. Diberikan oleh Presiden wamen 2 karena memang skopnya luas. Tapi kan tetap tanda tangan Menteri kan. Tidak bisa itu, tidak bisa ada tanda tangan Wakil Menteri itu. Harus jelas barang ini, ya kan? Oke. Ya. Ada banyak masalah di dalamnya. Saya ingin mengetahui bagaimana respon Kementerian Komdigi melihat begitu Anda tadi menyebutkan dengan sangat bagus bagaimana dunia digital kita itu tanda petik merampas sebagian tata aturan kita berkomunikasi. Ada banyak gangguan terjadi di dalamnya dan kemudian itu mengganggu stabilitas. Terakhir kan Panji yang melakukan stand up comedy dan kemudian jadi masalah. Kemarin Panji harus pergi ke kampung kita Dr. Raja minta maaf dan harus didenda di sana. Tapi bukan itu masalahnya.
Bagaimana Komdigi memahami ini dan membuka ruang agar kemudian pertama ada aturan main yang harus kita sepakati, tetapi pada bagian yang lain yang jauh lebih substansial itu adalah kemerdekaan untuk bersikap, berbicara atas nama demokrasi yang kita sepakati itu tidak terlanggarkan. Pada bagian-bagian ini kayaknya saya agak galau di akhir-akhir ini. Abang galau? Iya. Abang rasa apa? Terjadinya ketidaksepakatan secara komunal pada komunitas bangsa ini, terutama di lembaga penegak hukum, menyangkut dengan kemerdekaan itu. Saya kadang-kadang melihat kenapa sih kita ini begitu gampang tersinggung, begitu gampang melaporkan orang, ya. Bahkan itu dianut oleh seorang pejabat yang mendapatkan mandat dari rakyatnya untuk bekerja. Ketika rakyatnya mengkritisi, lu jangan tersinggung dong. Saya dulu kan waktu saya masih di DPR, juga Mumut juga masih di DPR, kita dimaki setiap hari, kita terima apa adanya, sebab itu adalah bagian dari kecintaan. Saya kembali ke laptop tadi, bagaimana kementerian ini membuat sebuah barrier agar kemudian ini masing-masing tidak terlanggar? Pasti pegangan kita adalah undang-undang ya Bang, ada undang-undang ITE yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Di antaranya tentu pornografi. Ini kita bicara seluruh kejahatan di ranah digital, kemudian bullying, suku agama, sara lah ya, itu juga tidak boleh. Prinsip-prinsip itu harus dijaga, tidak boleh terlanggarkan. DFK juga tidak boleh. Gitu. What is DFK? Disinformasi dan kebencian. Oke. Jadi itu juga fitnah dan kebencian. Fitnah kan hoax, itu juga tidak boleh. Jelas itu. Kalau itu sih jelas pidana gitu ya. Ya, jadi pegangannya ya itu aja sih Bang. Di luar itu ya berarti mereka terjadi pelanggaran gitu. Gini Bu Menteri, tentu saja kita sepakat soal itu. Tapi maksud saya itu adalah atas nama otoritas dan kewenangan yang Anda miliki sekarang, kementerian ini maju selangkah dan dua langkah. Contoh, di luar negeri, di Korea misalnya, ada aturan di sekolah. Ya. Nggak boleh seorang yang pernah membuli temannya itu tidak diterima pada sekolah berikutnya atau di level teratasnya. Tapi saya membayangkan itu kita maju selangkah seperti itu. Harus begitu, tapi kan saya kerjanya nggak sendiri Bang. Itu kalau di sekolah ya itu ranahnya nanti Dikdasmen, kami juga udah bicara sih. Sebagaimana misalnya kami kan sedang terapkan bagaimana anak-anak ini di ranah digital ditunda aksesnya untuk masuk di usia 16 tahun. Betul. Tapi saya sampaikan juga bahwa ini nggak akan efektif kalau adiksinya tidak dikurangi. Cara mengurangi adiksi adalah di sekolahnya juga harus dibatasi. Jangan anak-anak ya diberikan akses terhadap HP di sekolah gitu. Tapi memang ini harus lintas lembaga, keputusannya dan permennya nggak bisa dari Kemkomdigi. Maksudnya aturan seperti itu kan nggak mungkin kami yang keluarkan. Seperti misalnya kejahatan internet, online scam di Singapura. Kenapa bisa turun jauh meskipun mereka juga mengalami hal yang sama, semua negara mengalami tantangan yang sama, tapi ada hukum caning, Abang tahu ya, yang dicambuk itu. Jadi mereka mengenakan hukum yang dianggap hukum yang sangat jarang dikenakan kalau mereka adalah pelaku online scam, termasuk judi online. Jadi dihukum cambuk. Jadi prevention dengan law enforcement harus selalu jarang banget. Kami nggak mungkin take down, kami udah take down 3 juta konten loh Bang untuk judi online. Tapi kalau misalnya hukuman yang kita ambil ini belum membuat jera masyarakat, ya orang nggak akan berhenti gitu. Jadi ini harus selalu. Tapi saya tadi baru dari Rapim Polri dan saya nyampaikan ini juga bahwa kita harus jalan sama-sama. Di mana prevention, di mana pendekatan law enforcement gitu. Contoh nih Bang, kemarin ketika Grok cukup rame pornografi, itu kan kami memblokir. Kita negara pertama yang memblokir. Lalu kemudian ini sebagai contoh aja, ada di Perancis yang juga penegakan, mereka nggak blokir tapi mereka mengambil langkah penegakan hukum yang di depan. Ini pilihan negara nih Bang. Caranya apa? Kantornya didatangi polisi, digeledah oleh polisi. Dan secara hukum mereka memanggil secara resmi Elon Musk himself, dianya sendiri, untuk datang menjawab hukum di Prancis dan didukung oleh negara-negara EU. Jadi ini setiap negara masih beda-beda. Kalau di India terhadap Meta sebagai contoh, di mana Meta juga dianggap terjadi pembiaran terhadap kejahatan-kejahatan di ranah digital, Metanya diancam secara hukum oleh Supreme Court bahwa kalau mereka tidak comply dengan aturan yang ada di India, maka mereka tidak boleh beroperasi di India. Nah, tiap negara punya model ini, kita terus mengexercise.
mana sih langkah yang paling tepat gitu. Sorry, saya mau nanya ini sedikit agak krusial. Kita cukup punya power untuk melakukan sebuah bargaining dengan model seperti tadi yang di Perancis segala macam itu. Kita punya power untuk itu ya. Kalau Perancis bukan bargaining, dia datangi langsung kantornya, diserang oleh polisi. Bukan diserang ya, bahasanya tuh penyergapan lah, udah penyergapan dan penggeledahan oleh polisi. Kita punya power untuk melakukan bargaining dengan model lain barangkali, tapi sebenarnya sifatnya sama. Kalau dari kami, karena kementerian kami kewenangannya adalah pemutusan akses, itu langsung kami lakukan pemutusan akses, meskipun belum ada negara yang melakukan ketika itu. Khusus untuk Grok ya? Untuk Grok. Deg-degan juga awalnya Bang, ini nanti dia nurut nggak? Alhamdulillah nurut Bang. Gitu ya. Datang mengirimkan perwakilan dari regional untuk berdiskusi dengan tim kami, mengeluarkan surat berjanji bahwa akan memperbaiki sistemnya. Dan akhirnya sekarang kita buka kembali, tetap dalam pengawasan. Dan seharusnya sih seperti itu ya, bahasa saya mungkin agak ekstrim. Harus ikut kita tanda petik karena secara pasar kita luar biasa. Pengguna internet kita berapa sekarang? Kadang-kadang mereka tuh tahu bahwa mereka tuh didukung oleh netizen. Terutama kalau ya ada platform yang disukai gitu. Mereka kadang-kadang merasa bahwa pemerintah kayaknya nggak akan tutup karena pasti khawatir akan dihujat gitu. Tapi ya kita kemarin itu sudah terlalu ya Bang, ketika gambar-gambar atau image perempuan-perempuan kemudian bisa diedit-edit mengarah ke nudity dan kemudian ditayangkan dengan kasat mata gitu kepada publik secara mudah. Masih ada anak-anak yang bisa melihat. Jadi kita kemarin mengambil langkah paling keras untuk penutupan akses. Kami akan memberikan dukungan sepenuhnya Bu Menteri. Jangan khawatir. Sikap ini, forum ini akan bersikap tegas untuk berikan dukungan kepada Tapi tetap ada aja sih Bang yang bilang bahwa itu melanggar kebebasan berekspresi. Itu yang kami ingin sekali melalui forum-forum seperti ini menyampaikan bahwa kebebasan berekspresi kita tidak mengajarkan pornografi, tidak mengajarkan kritik boleh, tapi tidak mengajarkan mengatakan orang itu, mohon maaf, kata-kata kebun binatang tuh sering banget keluar sih Bang sekarang. Jadi kadang-kadang kritik tapi ditambah kata-kata itu. Nah itu sudah jadi ranah apakah ini kritik atau bukan. Kan sayang karena kritiknya itu sebetulnya kita juga ingin dengar, tapi noise-nya terlalu. Saya punya cara sendiri menghadapi seperti itu secara personal ya. Gampang aja, katakanlah di X, karena saya pengguna X yang agak aktif, gue blok aja. Gak ada urusan kan. Tetapi kan sebagai sebuah entitas pemerintah kan nggak bisa seperti itu ya. Harus mengambil formulasi yang. Kami kan juga bukan melindungi. Ini bukan buat perlindungan kepada pemerintah kan Bang atau pejabat. Tapi orang ke orang. Betul. Rata-rata yang banyak kena tuh malah bukan pejabat, artis-artis Bang. Itu dihujatnya luar biasa. Kasian, gitu. Terlepas benar atau salah. Kemudian anak-anak yang dibully. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa padahal bukan orang terkenal. Kalau orang terkenal mungkin kita masih bisa berharapkan ya dia ngerti lah karena dia terkenal. Kadang-kadang orang gak terkenal aja tiba-tiba ada kasus kecil jadi besar terus dihujat beramai-ramai gitu Bang. Terlepas dari ini sebagai contoh masalah tumbler itu yang di kereta ya. Saya gak mengatakan orangnya benar, tapi kami kan mengamati juga. Terus kemudian hujatannya tuh luar biasa yang mohon maaf ya, syukur-syukur orangnya tetap sehat gitu. Saya dan kami di sini saya yakin adik-adik saya yang mengelola forum ini yakin betul bahwa memang tidak murah harga yang harus kita bayar untuk maju ke depannya. Tetapi ya lagi-lagi pada bagian ini saya dengan bangga mengatakan Adinda, Ibu Menteri, lakukan yang terbaik agar kemudian bangsa ini betul-betul sampai di masa depan itu tadi. Kami berikan dukungannya lah. Termasuk pada yang tadi itu. Oke. Saya mendengarkan tadi ada kata apa? Judol. Pertanyaan ini sering diajukan kepada Kementerian Komdigi. Bener nggak di blog? Saya senang sekali kalau ditanya begini, saya senang. Kalau tuduh-tuduh saya nggak mungkin jawab satu persatu masalahnya. Pertanyaannya kan begini. Bener nggak di blog? Kemudian apakah tudingan orang mengatakan gini, yang di blog itu yang pengikutnya hanya puluhan tetapi yang jutaan tidak di blog segala macam. Bahkan sudah masuk pada wilayah yang bukan tupoksinya Ibu Menteri ya, mengatakan itu adalah orang kuat yang ada di belakangnya segala macam itu. Coba berikan kami penjelasan soal itu. Kami memblok dari tanggal 20 Oktober di mana kami atau Bapak Presiden Prabowo diberikan amanah
menjadi presiden begitu ya, ketika beliau dilantik itu sampai hari ini itu 2.900.000 sekian, jadi 3 juta tadi saya cek sebelum kesini ya Bang, karena saya tahu pasti akan ditanya website. Dan juga selain websitenya, tapi juga iklan-iklannya yang berada di platform-platform digital. Ini juga yang kita gemes karena rata-rata orang tuh lebih banyak melihatnya, ini iklannya kok ada di ada ketemu di Facebook, ada di ini. Nah ini kita juga minta sama platform ya, you kalau ketemu, you udah tahu hukum Indonesia begini, you self-censor dong. Masa harus kita bilangin terus gitu loh. Bahkan kadang-kadang ada iklan resmi Bang dari digital platform ini. Oh ya? Di iklan berbayar resmi. Mereka alasannya kan itu game ya, di dalamnya ada. Jadi gitu. Jadi kita tuh memang agak kesulitan. Situs lebih gampang. Jadi dari situ 90%-nya adalah situs Bang. Yang sulit adalah ketika dia disisipkan di dalam platform social media. Karena itu rumahnya mereka. Yang bisa men-take down ya mereka. Jadi misalnya ada di IG, ya kita harus bilang dulu ke IG kita menemukan konten judi di tempat kamu, tolong turunkan. Gitu. Itu kan takes time Bang, ketika kita harus satu persatu dan kita minta kepada mereka bahwa tolong ini aturan di Indonesia begini, kamu tidak boleh membiarkan dan harus melakukan self-censorship. Ini hari per hari di tempat kita membahas ini gitu. Aku tadi sayangnya aku bilang saya sekarang suka bawa itu alamat-alamat situs yang di print untuk sebagai bukti gitu bahwa sudah di take down. Ada yang suara yang kami dengarkan seperti ini. Tidak ada gunanya memblok mereka atau memutus itu mereka karena dengan waktu yang sangat pendek dan biaya yang sangat mereka bisa bikin AI, lagi gitu ya. Dengan AI. Ya, maka kemudian orang berpikir ya maju selangkah dong untuk memutus mata rantai itu. Adalah menemukan dan atau menghukum si pelakunya. Tapi lagi-lagi kan ini bukan tupoksinya kemudian kan. Aku tadi bilang Bang dari awal, kita ini prevention. Kita diemin juga salah. Meskipun kita tahu bahwa efektivitas adalah hukuman terhadap pelaku. Tapi sebelum hukuman terjadi, situsnya kita biarin menyala kan juga salah Bang ya. Jadi meskipun tahu bahwa kalau kita tutup dia akan tumbuh lagi, tapi di saat itu salah kalau kita nggak tutup, kita menemukan dan kita nggak tutup. Jadi prevention kita dalam langkah preventif kita tutup. Tapi ya tadi memang kalau efektif ini harus sama-sama bareng. Jadi penegakan hukumnya juga terjadi dan harus keras. Kami paham jawabannya Bu Menteri. Jadi Bang, aku lupa bilang ini ada datanya ya PPATK loh, bukan Komdik yang menilai. Jadi dari 300T di 224 turun jadi 150T. Aku tahu sih Bang, PR-nya masih banyak, tapi ini dari 300T maksudnya triliun yang beredar. Masa? Turun jadi 150. Saya tahu ini belum pencapaian maksimal, jauh dari maksimal, tapi ini arahnya mudah-mudahan benar gitu Bang. Saya kok tampak drama amat di sini. Kan saya tahu orang ini gitu. Saya tahu siapa orang-orangnya. Tapi masa saya tidak pura-pura tidak kaget gitu ya. Oke. Tapi Ibu Menteri, saya bisa sangat memahami jawaban Anda. Pemirsa, saya mengambil inisiatif mengatakan begini, ini nggak bisa kalau hanya menteri atau Kementerian Komdigi saja, karena ada banyak di dalamnya. PPATK di tempat ini, Ivan sudah ngomong gitu di sini. Udah ngomong gitu kan, ya tamunya kita di sini sebenarnya agak banyak sih, abang, orang pemerintah abang. Gitu ya. Tapi abang katanya biasanya galak, alhamdulillah sama aku. Oh galak belum? Aku masih mencari nih. Inilah susah kalau kita berhadapan dengan guru kita dalam hal wawancara seperti ini. Oke, kita bisa terima itu Bu Menteri. Kita berharap sih kemudian ini memang menjadi kerja tim ya, tim pemerintah maksud saya gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu jauh saya jelaskan soal itu. Saya masih ke bagian soal konten. Dan ini adalah konsennya forum ini. Forum itu begini, apapun yang melanggar seluruh tatanan demokrasi itu adalah lawan kami di forum ini. Yes. Nah, salah satu yang dihadapi oleh dunia digital kita itu adalah tadi, apakah dia melabrak tatanan demokrasi atau tidak. Tadi kita sudah membahas sedikit soal itu, bahwa ada banyak lembaga di negara ini atau mungkin orangnya barangkali yang berkuasa itu gampang sekali tersinggung. Bahkan untuk sesuatu yang mungkin dia lakukan atau bahkan sesuatu yang menjadi tupoksinya. Maka pertanyaannya saya buat menjadi sederhana. Bisa nggak Kemdikbud mengambil inisiatif untuk bersama dengan demokrasi itu sendiri
dan orang-orang yang ingin mengusungnya ketika ada kasus misalnya itu melakukan pendampingan agar kita tumbuh bersama. Contoh misalnya siapalah Panji lah, udahlah Panji. Bahwa kemudian dia menggunakan bahasa yang berbeda dengan apa yang kita pakai di ruang sosial, mungkin iya. Kadang-kadang Panji itu menurut saya itu tidak lucu, kadang-kadang menjengkelkan, tapi tidak perlu saya laporkan dia untuk hal yang tidak lucu itu tadi. Aku tuh nggak nonton, jadi aku nggak terlalu paham. Itu dia, makanya maksud saya begini. Dia dilaporkan oleh di para pihak ya, ada beberapa lah. Tapi ini kan yang terkait dengan Toraja Bang ya? Ada, bukan Toraja lagi, ada banyak yang dilakukan. Panji berapa lama Tiff di situ? 2 jam ya? 2 jam dia ngomel di situ ya. Seperti yang saya katakan, Panji itu tidak semuanya lucu gitu loh. Tetapi apa yang dia ungkapkan itu tidak perlu untuk menjadi sebuah proses pidana. Nah, kalau kemudian ada peristiwa seperti itu dan kemudian Komdiki secara tupoksi menjelaskan kepada para penegak hukum, mengatakan gini, wahai bapak-bapak, ini memang mengganggu kita, tapi jangan kita langgar benteng demokrasi itu. Pernah dipikirkan nggak itu Ibu Menteri? Komunikasi sih jalan Bang. Kebetulan aku Dirjen Pengawasan Ruang Digital itu juga dari kepolisian. Jadi selalu ada koordinasi setiap hari antara Mbak Intel Kampolri dengan juga tim di Komdiki. Gitu. Tapi kenapa masih banyak yang gampang sekali tersinggung ya? Bang boleh tanya. I cannot speak for them. Ya. Tapi kadang-kadang mereka mungkin ya Bang merasanya bahwa itu bukan hanya kritik. Saya nggak tahu karena kan nggak ada kasus, tiap kasus pasti akan berbeda. Apakah betul ada pelanggaran gitu. Kalau bertanya kepada kami biasanya kita juga bantu jelaskan ini ada pelanggaran di sini. Kalau tidak ya tidak ada gitu. Tapi kadang-kadang itu memang ya itu sih susah ya Bang, beda. Saya nggak tahu siapa yang Abang maksudkan itu gitu. Saya beri contoh ya. Dulu kan saya pernah berantem sama Rocky Gerung ya, sahabat kita ya. Di sebuah televisi itu soal kitab suci itu apakah saya lupa itu namanya. Besoknya tuh polisi datang sama saya. Mencoba mencari tahu kenapa segala macam. Saya jelaskan apa konteksnya dan saya masih ingat betul kalimat saya kepada teman-teman dari aparat itu yang datang ke rumah saya. Saya berbeda dengan Rocky. Tetapi jika kemudian gara-gara dia dipidana, maka saya akan menjadi pembela yang paling depan untuk dia. Maksud saya beginilah kepahitan-kepahitan inilah yang harus kita lalui agar kemudian kita menjadi semakin matang. Apa hubungannya dengan Komdiki itu? Tadi yang saya sampaikan, bisa nggak Komdiki itu menjadi penasehat lembaga itu bahwa enggak, tidak sampai sejauh itu. Pernah dipikirkan nggak itu Ibu Menteri? Tadi saya sampaikan koordinasi sih ada ya Bang, tapi bukan dalam kapasitas satu lembaga menasehati lembaga lainnya kan Bang gitu. Jadi sebagai mitra begitu ada. Ada ya? Ada terjadi. Waktu makin menggigit kita, maka kemudian saya maju lagi menyangkut dengan diskusi. Saya harus gunakan kesempatan ini dong. Jarang-jarang menteri saya, adik saya ini datang. Aku diundang dari awal, tapi mohon maaf baru datang sekarang Bang. Banyak PR dari Bapak Presiden. Saya paham. Salah satunya ini saya mau tanyakan. Iya. Dalam hal komunikasi ke internalnya, keputusan Presiden untuk masuk pada board of peace di Gaza itu membuat suasana menjadi tidak nyaman bagi para pihak. Ada beberapa lembaga yang ya sudahlah kita abaikan sajalah. Awalnya menolak, tiba-tiba bergabung gitu kan, dan itu lembaga agama. Ada beberapa tokoh yang awalnya keras tapi tiba-tiba udahlah. Tetapi maksud saya gini, secara alam bawah sadar ada perlawanan terhadap itu. Pada bagian ini tampaknya peran negara dan atau para speaker dari pemerintahan itu tidak cukup mengambil inisiatif untuk menjelaskan soal itu. Boleh nggak kami tahu apa yang terjadi? Untuk Board of Peace. Ya. Saya kebetulan ada di Davos waktu itu mendampingi Bapak Presiden. Jadi beliau itu pagi sebelum bicara memang ikut pertemuan dan di situ kita melihat bahwa itu langkah yang paling tepat. Sebelum kemudian, jadi bahkan awalnya itu kenapa ya kok masyarakat tidak mendukung itu bagi saya agak aneh. Tapi kan kita harus selalu mendengarkan nih Bang, tugas komunikasi itu kan bukan hanya bicara tapi mencoba meresap ya. Apakah ada pihak-pihak yang kemudian membuat keputusan yang menurut saya harusnya bisa dipahami bahwa ini untuk langkah perdamaian, tapi kemudian dibelokkan misalnya begini, itu negara-negara Eropa aja nggak dukung.
gitu. Ya, betul. Lah, negara-negara Eropa itu yang disebut itu dulu yang pertama dukung perang di Irak juga. Jadi kenapa mengambil contoh itu, bukan mengambil contoh negara-negara Islam lainnya ada kok di situ gitu. Jadi ini kan perspektif mengambil sudut dari melihat World of Peace itu juga yang membuat kita merasa bahwa oh ini memang nampaknya ada yang bermain di sini juga gitu loh Bang. Sehingga memang PR ini tidak Abang benar, sehingga PR untuk mengkomunikasikan lebih cepat itu memang menjadi tugas utama kami, dan kami perlu banyak perbaikan di situ termasuk di Komdigi. Gitu. Tapi memang sosmed Bang itu membuat hal-hal buruk naik lebih cepat daripada hal-hal yang jadi udah gini, kalau kontroversial twing gitu naik. Tapi kalau kita menjelaskan dengan penjelasan normal gitu, itu biasanya memang agak lama ditangkap di masyarakat gitu. Tapi pada prinsipnya ini menjadi langkah yang kan kemarin gak ada langkah apapun soalnya Bang. Itu yang saya mau katakan. Gak ada langkah apapun, betul. Mereka terisolir, gak ada yang bisa masuk. Kita hanya bisa menonton dari tayangan-tayangan yang bahkan di sosmed pun di sensor. Giliran tayangan-tayangan di Palestina, platform bisa sensor. Giliran kekerasan-kekerasan atau hal-hal yang hoax, yang apapun itu yang buruk di Indonesia, mereka nggak sensor gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini akses masuk terhadap sesuatu yang kemarin itu benar-benar posisi Indonesia dan banyak negara lain mau masuk juga tidak bisa gitu. Itu yang saya mau katakan Ibu Menteri. Begini, kita Muslim, ya kan, apalagi orang Bugis seperti kami berdua ini kan, itu kita semuanya, saya tidak ingin mengambil alih sebuah risiko tentang kepedihan itu. Kita sakit melihat bagaimana penderitaan masyarakat Gaza ya. Tapi kan kemudian sepanjang usia kita ini hanya melihat dua kubu yang tampaknya memang tidak bisa bertemu. Alam bawah sadar politik saya mengatakan begini, tampaknya presiden mengambil posisi yang luar biasa beraninya. Memang out of the box ya Bang? Iya benar. Tapi siapa tahu ternyata ini jalan keluar. Maka kami di sini betul-betul hati-hati mengambil posisi ini. Sebuah keputusan luar biasa, risikonya luar biasa sekali. Bahkan ada yang menghubungkannya dengan election. Dan 2029 masih jauh ya. Iya, tapi sudah ada yang menghubungkannya. Oh, nantinya akan ada risiko. Tapi aku saksi karena saya dulu di Komisi 1, beliau sudah bicara langkah-langkah yang memang tidak terfikirkan secara diplomasi. Itu dia. Karena beliau menggabungkan ilmu diplomasi dengan ilmu pertahanan dan survival. Jadi memang dari dulu beliau tuh ingatkan di Komisi 1, ini kan kita maunya two state ya. Jadi agak sulit kalau kita mau two state, tidak memikirkan cara-cara, jadi kekeh aja two state gitu. Tapi kemudian ketika ini kita nggak bisa masuk juga gitu Bang. Jadi memang itu saya sampaikan ke Abang bahwa bukan beliau sebagai presiden dan menuju 2029, tapi dari awal menjadi Menhan beliau sudah bicara mengenai itu. Itu dia. Maka saya tadi saya meneruskan apa yang saya sampaikan bahwa alam bawah sadar politik saya mengatakan tampaknya presiden ini luar biasa banget mengambil risiko yang luar biasa besarnya. Sebagai politisi ya, kan kita sudah melihat ujungnya kemana tuh. Tetapi kan kemudian kalau hanya bisa berdemo saja, tidak ada jalan keluar yang bisa kita tawarkan. Sampai kapan masyarakat Gaza akan dihujani bom seperti itu? Kita marah pada Israel, tapi kan ini ada dua orang yang berkonflik nih, harus ada jalan keluarnya. Maka kemudian kami di sini sangat hati-hati untuk menyikapi itu. Hal lain juga yang berhubungan dengan ini adalah sumbangan 17 triliun kan gitu ya. Ada narasi yang berkembang bahwa ini kenapa kita harus bayar, kalau ternyata gagal bagaimana, dan ada pernyataan dari pihak Israel bahwa enggak, mereka tidak akan pernah mengakui Palestina segala macam. Coba Ibu Menteri, saya berikan panggungnya kepada Anda, jelaskan kepada publik menyangkut itu. Pertama kalau untuk yang bayar Bang, itu kan kita belum bayar sampai saat ini. Jadi kita nggak bisa berandai-andai nanti kalau bayar gimana, ini bagaimana. Karena sampai saat ini posisi Indonesia, kita belum membayar. Kemudian posisi yang juga perlu dicatat penting adalah kalau ada apa-apa yang berbeda dengan nurani kebangsaan kita dan semangat para founding fathers kita akan tinggalkan. Dan beliau sudah sampaikan itu. Tidak hanya di publik, terbatas. Kemarin ketika dengan para mantan Menlu juga beliau sampaikan itu. Jadi saya rasa itu pegangan kita. Apa tadi Abang sampaikan lagi? Israel ya. Ya, Abang pernah negosiasi gitu nggak ya?
Dan atau kita menyaksikan negosiasi di Aceh. Ini beda. Ini bukan negara dengan negara, tapi bagaimana kita melakukan perdamaian di Aceh. Contohnya, itu kalau kita dengerin juru bicara dari A sama juru bicara dari C, seolah nggak akan ketemu emang di awal. Tapi pada akhirnya perdamaian itu terjadi gitu loh Bang. Sekali lagi kalau ini konteksnya sama-sama dalam negeri bukan di negara lain. Kalau kita bicara ya kemarin memang Pak Hasan Wirayuda juga memberi contoh banyak upaya-upaya perdamaian memang di luar PBB. Ketika kita dengan Belanda juga KMB itu juga memang dibantu tidak melalui organ-organ di PBB. Dan sama Bang, kalau kita lihat narasi awal sebelum perdamaian terjadi, itu dua-duanya sama-sama kenceng, namanya juga lagi bernego. Sama-sama kenceng dan seolah nggak akan terjadi perdamaian, tapi pada ujungnya terjadi. Saya nggak mengatakan bahwa ini, atau saya nggak memastikan di sini bahwa ini akan terjadi perdamaian. Tapi ada celah usaha di situ. Oh ya? Kenapa kita nggak coba? Gitu Bang. Dan rasanya salah kalau Indonesia tidak mencoba dan memilih untuk diam di posisi sekarang yang juga sulit melakukan apapun kecuali mengecam, tapi tidak ada tindakan dan tidak bisa masuk, sulit masuk memberikan bantuan. Sekarang paling tidak kan pintu-pintu sudah dibuka. Untuk gitu. Itu yang saya maksud. Gitu. Jadi ya kepedulian itu harus di dalam bentuk yang nyata. Kalau hanya mengecam, berdemo, orang di sana ditembakin itu. Jalan berani ini menurut saya lagi-lagi saya gunakan kata yang moderat. Sambil memberi apresiasi tapi juga mengkritisi, lebih baik kami melihat bagaimana kelanjutannya. Tadi Bu Menteri sudah jawab, belum dibayarkan. Ada rencana B, rencana C yang dilakukan menyangkut dengan itu, betul ya Bu Menteri ya? Saya tidak tahu. Ya, terkait apa? Terkait katakanlah misalnya kalau ternyata tidak dilakukan bisa saja Indonesia itu opsi menarik diri gitu ya. Ada betul, beberapa opsi ya. Jadi kalau gitu. Jadi itu yang pengen tahu orang-orang di ruang media sosial, di ruang publik. Bu Menteri, kita bergerak. Pak Presiden juga itu sering sekali berbicara tentang intervensi kekuatan asing di Indonesia. Dan selalu dimulai pada perancangan narasi dan segala macam. Seperti apakah gerangan kekhawatiran kita menyangkut itu? Ya, ini dulu beliau juga, maksudnya orang kan mempertanyakan ya Bang gitu ya. Kenapa kok Pak Presiden bilang ada intervensi, ada propaganda asing gitu. Dulu juga begitu waktu di Komisi 1 juga orang-orang nggak meyakini, kami di DPR pun waktu itu masa mau perang sih gitu. Perang beneran sekarang. Jadi gitu ya? Iya. Naluri militernya kali ya? 9 fraksi waktu itu awalnya mempertanyakan. Masa bener iya yang disampaikan Pak Menhan ini? Kecuali Gerindra ya, kita mau perang ini masa iya bener? Dan kejadian gitu. Nah, dalam kerangka propaganda asing yang beliau sering sampaikan, itu kira-kira gini Bang, sekarang di digital itu, terutama yang di ranah digital kan ya Bang ya, di digital itu semuanya masuk, semua kejahatan. Propaganda itu terkait dengan opini Bang. Oh iya. Penerangan, pendapat, opini. Betul. Lah kira-kira kalau kejahatan, segala macam kejahatan yang tidak terkait opini masuk menunggangi kemajuan teknologi yang bernama social media dan digital platform, apa teman-teman yang bermain sebagai propagandis tidak masuk juga? Jadi naif menurut saya untuk mengatakan di internet ini bebas dari intervensi asing. Naif. Apalagi dalam bentuk propaganda asing. Karena dasarnya saja propaganda adalah permainan opini. Aneh kalau mereka tidak masuk. Aneh kalau orang percaya bahwa tidak ada propaganda asing di ranah digital. Kurang lebih itu. Kenapa sekarang negara-negara di Uni Eropa, negara-negara bahkan Tiongkok nih mulai juga mengatur mengenai AI. Karena mereka juga khawatir AI yang mereka ciptakan sendiri bisa jadi pintu masuk untuk masuknya kekuatan-kekuatan asing. Perang ke depan kan belum tentu pakai tembak-tembakan gitu Bang. Mungkin lewat cyber, lewat digital. Bahkan bukan mungkin, prediksinya demikian. Wow. Menjadi makanya Akbar Faisal Uncensored penting. Sebagai bagian dari narasi kekuatan bangsa. Enak kali dengarnya nih Tim. Oke, Bu Menteri, Anda boleh menjawab, boleh tidak pertanyaan saya berikutnya. Karena ini memang
tidak melulu berada pada tupoksinya Komdigi. Ada hal yang saya kadang-kadang agak miris melihat bagaimana pemerintahan ini berjalan, bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden menjadi dirijen dari seluruh program yang sudah diprogramkan ya. Di mana kemudian kadang-kadang antara satu kebijakan kementerian dengan kebijakan kementerian lainnya itu tidak ketemu, apalagi dalam hal membahasakannya. Kadang-kadang tabrakan. Pikiran tentang pertanyaan ini saya tiba-tiba ingat Pak siapa namanya? Harmoko dulu. Di mana pemerintahnya Pak Harto itu wajah pemerintah itu tunggal, jelas. Ini mau kemana, ini mau kemana. Jadi Pak Harto tidak perlu harus menjawab banyak pertanyaan dan mengeluarkan pernyataan yang melelahkan. Nah, saya kadang-kadang melihat Pak Presiden itu lelah sendiri menghadapi sergapan dari para pihak, kalau boleh kita gunakan kata sergapan, di mana kementeriannya itu kadang-kadang tidak satu bahasa. Apakah Komdigi tidak merasa bahwa ini adalah salah satu bagian yang harus diatasinya? Ya, Abang gak usah sungkan-sungkan nanyanya. Iya, saya harus menjadi sangat sopan di sini. Enggak apa-apa. Iya, kan maksud saya, apakah Kementerian Komdigi itu tidak merasa perlu untuk mengambil sebuah inisiatif agar hal seperti ini tidak menyenangkan? Yang terakhir ini adalah bahasa yang tidak nyaman antara Menteri Keuangan dengan Menteri KKP. Soal pembiayaan kapal-kapal dari nelayan itu. Dan Mas Trenggono dengan sangat keras mengatakan Anda tampaknya keliru membaca data itu. Itu adalah bantuan dari pemerintah Inggris. Tanpa hanya 2 orang menteri yang saling bercakap-cakap secara keras ya. Tapi kami di para kambing-kambing ini mengatakan gini. Ini kayaknya ini kementerian ini tidak gitu merendahkan diri. Ini kok tidak gini Abang. Ini akses dari juga digitalisasi. Jadi maksudnya di negara lain juga ada kementerian-kementerian yang berbeda. Maksudnya menjadi hal yang normal. Kalau dulu mungkin terkoordinasi dulu ya, sebelum buat statement, rapat dulu. Tapi ini dengan sosial media, memang akhirnya secara terbuka. Dan menurut saya nggak apa-apa. Sampai pada titik tertentu ya. Kemudian nanti tentu harus konsolidasi. Tapi sebagai pernyataan awal mungkin ya saya nggak tahu ini nanti Pak Setkap yang menilai ya. Tentu Presiden melalui Pak Setkap maksudnya. Tapi pada prinsipnya adalah ini kalau menurut saya sih Bang dari pernyataan Pak dalam kasus ini ya berbeda pandangan dinafikan sedikit kan boleh Bang. Tapi pada kasus Kementerian Keuangan dengan KKP itu menjadi berisiko sebab itu sama dengan penilaian kinerja seorang kementerian. Nah, yang saya maksud begini, merepotkan bagi presiden untuk hal-hal yang tidak perlu dia turun tangan itu menjadi harus ya kan berbicara. Nanti gak harus presiden yang turun tangan juga. Ini kan cuma masalah komunikasi. Aku rasa udah mungkin dalam waktu dekat akan ketemu dan segera menyelesaikan juga. Biasanya sih gitu sih Bang. Kemarin-kemarin kalau ada yang berbeda pandangan sedikit. Ini lebih kepada mungkin sebelum bertemu ada sosial media kemudian menyampaikan itu di publik gitu. Tidaklah fair juga kalau kemudian itu saya hanya meminta dan meminta pertanggungjawaban tanda petik Kementerian Komdigi kan ini kan bukan masalah komunikasi. Iya, bukan tupoksinya. Tapi yang saya bayangkan begini, atau tampaknya kita harus mengajukan ke MK ini ya. Mengembalikan pola komunikasi kepada Menteri Penerangan dalam hal ini Komdigi. Tapi dulu Bang, ketika menteri wajahnya satu yaitu wajah Kementerian Penerangan yang memang TV-nya juga satu ketika itu Bang. Iya. Sekarang TV-nya banyak, belum ada Akbar Faisal Uncensored, sosial media banyak, belum ada Akbar Faisal Uncensored gitu. Jadi memang eranya beda. Aku sih nggak menuntut kembali ke situ, tapi aku setuju banget bahwa harus lebih terkoordinasi gitu. Bukan berarti harus Menkomdigi-nya yang tampil selalu gitu ya. Tapi betul. Ada, saya rasa Pak Mensesnek, Pak Seskap melakukan fungsi-fungsi penyampaian karena mereka berdua hari per hari bersama Bapak Presiden gitu memang lebih mudah dan Komdigi kemudian membantu narasi yang
bukan harian, tapi program-program Astacita pemerintah yang memang jangka panjang gitu. Betul. Tapi sesekali kalau memang ada isu-isu yang harus juga dijawab oleh Komdigi, kita juga jawab. Jadi memang akhirnya ini menjadi ranah bersama gitu Bang, untuk saling terkoordinasi. Jadi yang tadi Abang masukkan itu, kalau memang itu membingungkan antara dua kementerian, ya nanti kita akan coba sampaikan untuk segera dibenahi. Karena menurut saya itu bisa dilakukan setidaknya pada wilayah koordinasi atau penyatuan tone komunikasi, karena pemerintah itu punya 3 lembaga kalau nggak salah ya, punya TVRI, RRI dan Antara. Itu kalau kemudian teman-teman 3 lembaga ini berada pada frame yang sama untuk penyampaian informasi yang bermartabat dan terukur kepada publik, sebenarnya bisa dilakukan ya Bu Menteri. Tinggal nanti PR kita bagaimana menggeser penonton lebih banyak ke TVRI daripada penontonnya Akbar Faisal Antasari. Mati awak. Artinya kita tuh nggak mau mendikte pilihan masyarakat bahwa ayo TV pasti lebih bagus karena kita sangat terbuka itu tadi. Tapi yang kita benahi adalah konten yang tidak baik, tolong dipahami, kita akan tegur. Konten yang tidak sesuai dengan budaya, melanggar undang-undang ITE, tolong dipahami, kita akan tegur. Tapi Abang belum pernah ada teguran kan? Ditutup 2 kali. Oh ya Bang. Pernah. Tiba-tiba kita hilang. 2 kali. Hilang kan belum tentu Bang. Akhirnya dikembaliin. Ya Nesar bantu. Siapa dulu menterinya, sahabat kita Muni. Oke, ini periode lalu kan? Ya, Budi Ari. Periode lalu ya? Periode lalu itu. Saya sampai kejar itu karena tiba-tiba kita 2 kali loh gitu ya. Tapi ya mungkin itu kecelakaan teknologi ya. Bu Jadi Menteri. itu, Bang. Tapi tadi aku lagi cerita apa ya? Nah itu, jadi TVRI, tapi Pak Presiden menyampaikan juga dalam salah satu ratas kami hadir bahwa memang peran-peran TV seperti TVRI harus dikuatkan karena ya TVRI kan memang seharusnya menjadi jangkar. Iya dong. Ini Bang, coveragenya memang yang secara infrastrukturnya mereka sangat bagus sekali. Seperti singa yang sedang tidur. Betul. Jadi kalau diberi kekuatan, dan Pak Presiden ingin itu diberi kekuatan, maka dia akan bisa gagah lagi seperti di zaman sebelumnya. RRI, kemudian Antara yang ini yang ngutip nggak cuma dari dalam negeri tapi banyak media-media asing memang merujuk betul kepada Antara. Jadi kalau ini kita revitalisasi, kita perbaiki, ini bisa kita jalankan dengan jauh lebih impactful tanpa mengganggu demokrasi melalui podcast-podcast yang itu yang saya maksud Bu Menteri. Jadi teman-teman TVRI, RRI, Mas Imam itu dengerin tuh. Itu Mas Imam tuh. Dulu yang ini kita kan ngelapornya di Komisi 1. Coba dengar tuh Mas Imam. Sahabat kami ya, direknya TVRI. Jadi secara keseluruhan itu yang paling berat tugasnya Ibu Menteri itu apa? Infrastruktur atau substansinya? Wah Bang, kalau boleh jujur memang pengawasan ranah digital jadi sangat sulit. Gitu ya. Apalagi dengan bukan mau masuk lagi, sudah di gerbang pintu kita, artificial intelligence atau kecerdasan artificial, belum lagi quantum computing yang katanya akan mempercepat segala proses termasuk membuat deepfake. Jadi kita ini untungnya tapi nggak sendiri sih Bang. Jadi banyak negara, tadi pagi kami juga baru meeting dengan Menteri AI Australia, kemudian dengan Singapura, negara-negara ASEAN itu dengan menteri-menteri digitalnya rutin Bang. Karena tidak ada satu negara pun yang ajak 100% bagaimana meregulasi teknologi baru yang bernama kecerdasan artificial ini. Jadi kita compare notes. Di sana gimana, di sini gimana, apa yang dikedepankan di negara A, pendekatan seperti apa yang bisa kita ambil untuk Indonesia. Challenge kita selalu adalah kita digital market terbesar. Bukan challenge saja, ini keuntungan tapi menjadi tantangan juga. Karena ketika terjadi sebuah hoax misalnya atau kejahatan, termultiplikasinya akan jauh lebih cepat karena size kita adalah 220 juta pengguna internet. Jadi itu sih Bang. Gitu ya. Itu yang menurut aku lebih challenging. Iya sih, menjadi tidak sederhana ya. Karena lama-lama akan mengikis ekosistem yang baik. Dulu orang TV mungkin dianggap lebih lama, podcast lebih kekinian, orang akan menonton podcast. Tapi ketika podcast dibandingkan lagi podcast yang bernilai, yang melakukan riset seperti yang Abang tampilkan tadi. Tapi kan ada podcast-podcast yang tidak ada dasar. Tapi lebih catchy. Dan orang lebih tonton. Iya, pada ujungnya yang terkikis. Penontonnya puluhan juta itu. Yes. Yang terkikis pada ujungnya adalah
demokrasi juga, Bang. Karena itu kan bukan demokrasi kalau yang hoax dan lain-lain. Pilar-pilar suara-suara demokrasi seperti pers termasuk salah satunya jadi sulit didengar di tengah gempuran tadi bahasa Abang dari hal-hal yang memang mungkin bohong, mungkin propaganda, mungkin memancing kebencian antar sesama, gitu kira-kira. Saya belum mendengarkan ada satu pihak di pemerintahan yang mungkin halo-halonya iya, tapi secara realnya itu belum tampak. Apa itu? Berhadapan dengan kekuatan tadi itu segala macam media sosial itu yang menggunakan tenaga sendiri. Maksud saya orang-orang pintar Indonesia kan banyak tuh. Banyak. Ya kan? Kita selalu menjadi pengguna saja dan kemudian mengeluh ketika ada dampaknya. Apa Kementerian Komdigi belum melakukan inisiasi itu ya? Lagi diinventarisir satu-satu, banyak karya-karyanya, Bang. Banyak ya? Ya kemarin lagi kan kita ya Cloudflare misalnya ini kan masih kita blokir terbatas. Nggak mau daftar. Kenapa? Nggak tahu. Aturan kita kan mereka harus daftar. OpenAI, ChatGPT itu sudah mau mendaftar pada akhirnya. Jadi kami tuh kemarin salah satu PR kami di awal-awal kita list seluruh perusahaan-perusahaan big tech company ini yang belum mendaftar di Indonesia. Ada OpenAI, ChatGPT tapi comply. Ada beberapa lainnya yang langsung comply, langsung mendaftar. Tapi ada satu Cloudflare yang memang belum sampai sekarang. Kami langsung antisipasi, oke, ada nggak karya-karya anak lokal ini lagi bermunculan, kita sedang saring, Bang. Termasuk mungkin sosial media ke depan. Di Eropa untuk menggantikan X mereka datang dengan kalau nggak salah W gitu ya, mau bikin baru. Tapi nanti PR-nya adalah, Bang, memindahkan orang-orang yang memang sudah adiksinya tinggi, sudah senang dengan platform-platform yang ada saat ini gitu. Saya maju selangkah di sini. Saya kebetulan berada di dekat anak-anak muda yang hebat. Dan kami membuat sebuah platform yang khusus untuk membantu teman-teman di aparat penegak hukum, di mana kemudian yang namanya BAP itu sudah langsung full AI. Betul, Bang. Terukur, bahkan bisa langsung tahu orang yang diperiksa ini potensi melanggar pasal apa segala macam. Sudah ketemu itu. Semoga saja pemerintah atau kepolisian ya. Makanya aku tuh punya, ketika diberi amanah oleh Bapak Presiden kan kita ubah struktur Kominfo menjadi Komdigi dan diantaranya ada ekosistem digital ini untuk menampung karya-karya anak-anak muda di tanah air yang bergerak di bidang startup, AI dan lain-lain. Jadi nanti Abang boleh hubungkan kepada kami. Saya suka mendengarkan informasi seperti ini. Episode politik nasional kita tinggalkan sebentar. Saya masuk ke Golkar. Karena ini pemirsa, kebetulan Ibu Menteri ini adalah dulu anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara dan dari Golkar. Sekarang jabatan di Golkar sebagai apa ya? Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum ya. Ada satu langkah politik Golkar itu yang menurut saya agak berisiko tetapi berani dan cerdas. Setidaknya bagi Golkar yang saya maksud ya adalah langsung memproklamirkan koalisi permanen menghadapi 2029. Jadi kalau tadi Ibu Menteri mengatakan masih jauh 2029 ini, partainya Anda sudah melangkah duluan. Oh enggak, koalisi permanen itu bukan untuk pemilunya, Bang. Untuk mengawal pemerintahan juga. Iya kan ujungnya menuju. Susah kalau ngomong. Ujungnya ke sana juga. Jadi kalau wartawan aku duluan, kalau politisi Abang duluan soalnya jadi. Ya, apa sih hitungan Golkar melakukan itu? Jadi waktu itu Ketum Bahlil tuh juga ada bicara bahasanya tuh pokoknya jadi kayak kalau dukung ya dukung, kalau enggak. Jadi artinya partai itu harus kelihatan warna, Bang. Muncul jelas gentleman. Koalisi tidak. Gitu. Rasanya ini pesan besarnya adalah itu. Dan memang nggak tahu ya, Bang, mungkin karena saya orang seperti dari kampung sama Abang, ya memang saya amat mendukung pernyataan ketum saya, bukan karena dia ketum saya saja, tapi maksudnya ya memang harus jelas sih sikap. Kita kayaknya udah nggak zaman era ketika di politik itu abu-abu terus. Kenapa? Karena kalau kita lihat geopolitik,
Itu udah nggak ada yang abu-abu lagi sekarang. Sebenarnya Amerika ketara, Iya. lawannya ketara. Iya. Europe ketika marah dengan Amerika juga ketara. Nah, apa di Indonesia kita masih bisa menganut politik yang tidak jelas warnanya? Menurut saya memang harus seperti itu, Bu Menteri. Cuma memang itu masih pada koma. Seharusnya koalisi itu bukan pada orang, tetapi pada ideologi. Kan begitu buku-buku, ini banyak buku-buku politik di sini nih, mengatakan begitu. Jadi kalau misalnya, kalau Gerindra dengan Golkar relatif kan berada pada satu frekuensi ya, secara ideologis ya, nasionalis gitu ya. Yang jadi masalah itu kalau ada partai yang secara ideologi saja berbeda, tapi tiba-tiba menyatakan koalisi permanen, nah pasti ada maunya kalau kayak gitu tuh. Saya tidak menyalahkan Golkar dan harusnya seperti itu. Yang Ibu Menteri sampaikan tadi adalah koma. Sekarang barangkali, nah ini adalah awal yang baik. Sampai titik gimana, Bang? Titik itu adalah bukan hanya sampai pada 2029 tapi sampai berikutnya, karena kita berada pada satu frekuensi nasionalis. Maunya kan kita seperti itu. Ya, pada saat ini kalau saya tidak salah menanggapi pernyataan ketum, ya saya nggak boleh salah karena saya waketumnya. Yeah. Itu memang untuk juga koalisi permanen dalam hal mengawal program-program pemerintah hingga tahun 2029 gitu, Bang. Gitu ya. Iya, jadi itu memang ideologi menjadi penting, tapi kebijakan-kebijakan program itu ya memang harus sama-sama bagaimana kita nata tidak hanya program-program, tapi ya Abang benar memang juga bicara mengenai seperti apa sih partai politik ke depan, sistem pemilu ke depan yang baik seperti apa, itu memang dirancang dari sekarang. Dan menurut aku ideologi yang berbeda-beda masih bisa sepakat itu kalau dalam poin-poin itu gitu. Sebenarnya tapi jadi masukan juga buat kami. Saya menyiapkan pertanyaan sebenarnya, tapi tidak untuk Golkar. Ini sekaligus saya mau undang Ketua Umum PAN dan PKB. Mendukung tapi hanya untuk presidennya saja. Wakil presidennya belum, tapi ini bukan untuk Golkar. Saya cabut pertanyaan itu dari Bu Menteri. Bu Menteri, terima kasih ya telah hadir secara terbuka kepada publik untuk menjelaskan kepada kami. Sebab banyak yang belum paham. Kenapa sampai begini, kenapa Komdiki seperti ini gitu ya. Jadi saya berharap. Ya berarti kekurangan kami juga sih Bang. Kalau belum banyak yang paham, berarti kita yang memang belum giat, belum datang ke podcast ini lama. Jadi artinya memang harus lebih banyak bicara. Sudah berapa? Ini podcast? Baru yang saya tuh memang kemarin 1 tahun pertama kan Pak Presiden memang titipnya judi online itu betul-betul harus turun gitu. Jadi 1 tahun saya nggak ke podcast sama sekali. Gitu ya. Iya, jadi abang harusnya yang pertama, tapi karena kemarin kita reschedule, tapi ini baru kedua. Apapun namanya, saya gini sebagai rakyat ya, menurut saya percaya pada pemimpin saya. Kalau ada yang salah tak kritisin, tetapi ketika mau berbagi informasi itu berarti kan ada pikiran dan niat baik dari pemerintah itu kepada kami. Saya pada bagian itu saya berpegang. Ibu Menteri terima kasih ya. Terima kasih masukan-masukannya Bang. Ya. Pemirsa, itu bahasa dan diskusi saya dengan Ibu Menteri. Masih banyak yang harus dijelaskan. Seperti itulah seharusnya bangsa ini bergerak. Sebelum berakhir, seperti biasanya, kami menerima beberapa buku dari penonton kami dan kami janjikan agar literasi kita menjadi berkembang. Kami terima banyak buku. Ini adalah buku yang ditulis oleh staf dari kantor presiden. Inilah Prabowo apa adanya, bukunya sudah beredar. Kemudian ada KUHP yang baru saja diketok. Ini juga kami dikirimin, terima kasih Pak Menteri, Pak Maman Supratman dan Aktas. Kemudian ini juga dari Pak Wiranto, buku lama yang dikirimkan kembali ke kami, adalah kewajiban bagi kami untuk mengumumkannya. Seorang kawan Nasli Siregar tadi mengirimkan surat ini, buku ini juga surat-surat terakhir. Selamat untuk Anda Pak Nasli. Kemudian ini buku juga menarik nih. Mengapa penting mengetahui Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang suka tersinggung menyangkut ini jangan tersinggung. Saya coba menerima bukunya ya. Beragam monggo. Ya, Bang. Buku-buku yang masuk beragam. Iya, ini menurut saya ini adalah langkah menuju peradaban yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan ya. Jadi kami terima saja. Soal substansinya silakan berantem sendiri di luar sana gitu. Kemudian ini juga buku yang ditulis oleh Saudara Eksan Prabowo Subianto, Jenderal Penakluk Sejarah Presidensial. Bagus argumentasinya. Saya rasa tidak ada buku yang tidak bagus kecuali kita mau mengabaikannya sejak dari awal. Dan ada buku istimewa.
Ada buku saya. Ada bukunya Ibu Menteri. Yang ditulis oleh sahabat kita. Ditulis oleh Fenty yang sekarang lebih memilih bermukim di Pekanbaru. Fen, terima kasih bukunya ya. Buku ini sebenarnya buku yang sangat berarti bagi Ibu Menteri, bercerita tentang putrinya. Seorang putri yang diidamkan puluhan tahun. Saya mengenal dia. Selamat ya untuk Fajri ya. Selamat untuk kalian berdua sudah melahirkan anak, dan ini bukunya tentang putrinya Ibu Menteri. Filmnya juga sudah dibikin ya? Ya udah. Berapa? Terharu kalau. Ya. Adinda, Ya. Tuhan betapa mencintaimu. Dengan Lumayan lah yang nonton, hampir 200.000 kata. jangan menangis, aku terharu juga. Ya kan? Soalnya abang kan yang tahu nunggunya lama banget. Betul, sangat saya tahu betul gitu ya, karena saya kenal keluarganya. Saya kenal ibunya, saya kenal bapaknya di kampung di Sopeng. Ini buku bagi beliau ya. Adinda, selamat ya. Thank you bang. Iya, makasih. Pemirsa, peradaban bangsa ini harus kita bangun. Salah satunya dengan bercakap-cakap. Mari saling bercakap-cakap. Terima kasih.